Oke, sekarang gimana caranya biar kita jauh lebih produktif saat kita dikepung sama berjuta peluang, sama berjuta pekerjaan. Lebih ya pakai kata berjuta nggak apa-apa, biar kerasa ini ilmu keren. Nah, kemarin kita udah bahas gimana sih caranya kita biar percaya diri. Nah, nanti resikonya kalau kita percaya diri akhirnya kita gampang atau berani mengambil peluang, tapi kalau kebablasan kita terlalu berani dalam tanda kutip ya, akhirnya kita tuh banyak sekali peluang yang berani kita ambil sehingga kita tuh banyak lah yang harus dikerjakan dan ternyata nggak semudah itu. Kita butuh ilmu baru dari sekedar tahu tentang peluang itu, tahu menganalisanya, tapi kita harus tahu juga ilmu bagaimana jauh lebih produktif. Nah, kalau untuk teman-teman agar bisa produktif, teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan dengan manajemen waktu. Teman-teman nggak bisa mengandalkan time management. Bagi saya, time management itu adalah ilmu manajemen ya, ilmu manajemen juga karena time management kan ilmu manajemen ya. Itu manajemen praktis yang terakhir lah. Nah, yang pertama bukan itu. Yang pertama sebenarnya kalau boleh bilang adalah self management dulu. Gimana caranya mengendalikan diri? Gimana caranya mengatur dan manage, mengelola diri sendiri, ngelola pikiran, ngelola emosi, ngelola tindakan, ngelola sikap, ngelola respon terhadap semua kejadian yang mana harusnya dibahas pertama, tapi kayaknya hari ini saya nggak mau bahas itu dulu karena terlalu berat untuk dibahas, yang saya sendiri masih belajar untuk itu gitu ya. Maksudnya entahlah, kalau untuk materi itu saya tak persiapan lebih matang lagi, saya bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, saya akan menyampaikan dengan pengalaman semata-mata. Sedangkan pengalaman saya belum cukup untuk bisa menjelaskan. Jadi saya harus buka-buka buku. Jadi ya emang perlu dipahami juga bahwa yang saya share di sini bisa jadi sebenarnya bukanlah ekspertis saya, bukanlah pengalaman saya, tapi hasil pembelajaran saya, yang mana saya juga sedang mempelajari itu sekalian memberikan manfaat buat teman-teman dan menambah pemahaman buat saya sendiri. Karena kalau kita pengen jadi seorang praktisi, kita pengen jadi seorang jago atau ya jago ya, kita bisa dapat sebuah ilmu pengetahuan, kita cukup praktek aja. Kita cukup praktek. Tapi kalau mau jadi expert yang terbaik, jadi ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core, teman-teman wajib teaching, wajib sharing. Nah, itu kenapa saya suka sharing. Jadi sebenarnya jangan punya persepsi bahwa sebenarnya saya udah keren dengan ilmu yang saya share, enggak. Jadi ini disclaimer aja ya. Takutnya ada yang ngerasa saya seperti itu terus pas ketemu saya jadi kecewa. Enggak, saya memang masih belajar. Saya memang masih belajar apa-apa yang saya share. Ada yang memang pengalaman saya yang memang saya merasa expert di bidang itu, tapi ada juga yang saya baru belajar. Saya baru aja belajar dan baru mencoba untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Kenapa? Kalau saya share, saya jadi takut kena azab, karena kan kabura maqtan indallah ya. Kemurkaan Allah kepada mereka yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni, nggak bisa melakukannya. Jadi omdo, ngomong doang, OT, ngomong tok. Nah, saya memaksa diri saya untuk dapat itu ya, karena sebenarnya semua orang yang nggak menyampaikan juga udah dapat dosa ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman punya ilmunya, teman-teman wajib menyampaikannya. Saat Anda menyampaikannya, Anda wajib melakukannya. Saat Anda bodoh, Anda perlu mengilmuinya, wajib mengilmui. Jadi Allah ini memaksa kita untuk enggak bertahan atau enggak bertahan pada keburukan. Saat kita bodoh, wajib
belajar, menuntut ilmu. Wajib itu. Orang bodoh nggak boleh nggak menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Makanya diwajibkan bagi kamu muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu gitu kan. Terus saat kita udah punya ilmu, sampaikanlah walau seayat. Tetap harus sampaikan, wajib pula. Nggak boleh enggak. Kalau nggak salah ada ancamannya tuh bagi orang yang menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri. Aku lupa. Nah, yang ketiga, udah menyampaikan, ada dalil berikutnya itu tadi kabura maqtan indallah bla bla. Jadi kabura maqtan itu sungguhnya murka Allah bagi mereka yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak pernah memberikan contoh, ya gitu ya. Jadi sebenarnya mau nggak mau saya harus sharing. Saya wajib sharing. Nah, itu ya. Tadi saya mau menyampaikan bahwa saya nggak akan share dulu, bukan nggak akan share di video ini maksudnya tentang self managementnya. Nah, tadi kan saya bilang kalau teman-teman pengen produktif harus minimal tiga ini. Time management itu yang terakhir. Yang pertama itu self management. Jadi yang harus diatur tuh intinya 3 lah ya. Diri kita sendiri, pekerjaannya atau peluang yang kita ambil itu kita manage, wajib kita manage. Yang ketiga adalah waktu, karena waktu adalah sumber daya utama dalam mengerjakan apapun. Diri, kerjaan itu sendiri dan waktunya. Itu yang harus kita manage. Nah, mungkin saya mau ngasih tahu itu ya, ngasih tahu clue-nya aja dulu di video ini. Nanti kita akan bikin video selanjutnya untuk membahas tentang masing-masingnya. Nah, pertama time management itu yang mengatur waktu. Ini bukan pertama, ini yang ketiga saya bilang. Ini yang ketiga. Tapi kebanyakan orang mempelajarinya duluan. Saat kita udah bisa ngatur jadwal, bikin time management yang baik, ada yang terbantu. Kenapa? Karena memang pekerjaannya belum rumit-rumit amat, belum banyak-banyak amat. Sehingga time management cukup membantu. Atau pekerjaannya ini simple atau rumit atau simple sama aja, tapi tetap nggak bisa ngerjain apapun. Padahal udah ngatur waktu. Ternyata self managementnya yang jelek. Self managementnya jelek. Kenapa? Karena ternyata dia belum bisa mengelola hati, sehingga belum bisa mengelola emosi, sehingga mut-mutan, sehingga malas-malasan, sehingga gampang down, gampang menyerah, semangatnya naik turun, nggak stabil. Ya kalaupun naik turun dikit, naiknya banyak, turun dikit, naiknya banyak gitu loh ya. Meskipun saya sendiri juga masih belajar. Balik-balik lagi, self management adalah yang paling pertama dan utama saya bilang. Itu yang powerful. Bahkan kalau udah bisa self management, ya sebenarnya yang lain juga akan gampang untuk dilakukan karena tinggal diilmui aja. Kalau yang lainnya, kalau yang ini perlu dilatih. Self management itu skill, bukan sekedar knowledge. Perlu dilatih, melatih pikiran, melatih hati agar kita tetap mood. Pas kita lagi kena musibah tetap semangat, tetap menyongsong mimpi hidup kita, tujuan hidup kita dan sebagainya. Itu self management. Yang kedua itu ngelola kerjaan. Nah, ilmunya apa? Ilmu ngelola kerjaan ini kan yang diatur diri sendiri, kerjaannya sama waktunya. Nah, yang kerjaan ini biasanya disebut priority management. Jadi mengatur atau mengelola prioritas. Banyak yang menggunakan prinsip suksesnya Eisenhower. Eisenhower itu seorang presiden Amerika yang kesekian aku lupa, yang mana saat dia jadi presiden dia termasuk presiden yang paling produktif. Dalam kesibukannya dia bisa mendamaikan Korea Utara Selatan kalau nggak salah, terus menyelesaikan masalah kelaparan di mana dan bla bla bla, menandatangani ini perdamaian bla bla bla. Proyeknya gila banyak banget. Akhirnya dia diteliti sebanyak ilmuwan, akhirnya ketemulah yang namanya Eisenhower Metric. Eisenhower Metric itu cuma gini doang, gini ya. Nah, gini ya. Ini tentang urgency, ini tentang priority. Jadi ini penting, ini tidak penting, ini urgent, ini tidak urgent. Nah, ini nanti kita akan belajar ini ya.
tapi mungkin di video selanjutnya. Nah, ini nanti teman-teman silakan belajar ini juga gitu. Ini namanya priority management. Nah, kalau teman-teman yang mungkin yang nonton ini beragama Islam, kita punya aturannya, kita punya role model pembelajarannya yang kita bisa masukkan ke dalam keseharian. Kita punya yang namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas, fikih ibadah prioritas. Yang mana sih yang harus kita dahulukan, yang mana kita harus belakangkan, yang mana kita harus rebutan, nggak mau kompromi sama yang lain, dan yang mana yang saling mempersilahkan. Kayak gitu ya. Soal ibadah kita nggak bisa tuh ihsan apa? Kok ihsan? Ithar itu mendahulukan temannya untuk kebaikan tertentu. Tapi kalau untuk ibadah bukan saling mendahulukan, tapi rebutan dulu-duluan. Nah itu terus ibadah satu dengan ibadah lain bentrok. Ini harusnya mana dulu? Bayar utang puasa dulu apa puasa sunnah dulu? Puasa ini apa? Syawal dulu bla bla bla. Itu semua ada tekniknya, ada fikihnya, ada aturan hidupnya di dalam Islam yang sesuai dalilnya, sesuai pemahaman para ulama, sesuai pemahaman para sahabat. Jadi namanya fikih aulawiyat. Fikih ya aturan hidup kita, aulawiyat itu tentang priority. Yang mana yang lebih ya faktornya mirip kayak gini, yang mana yang keutamaannya lebih tinggi. Kalau di sini kan utama tidak lebih utama gitu ya. Kalau ibadah kan nggak ada yang tidak penting semua malahan. Tapi levelnya seberapa utama? Dari mulai wajib, sunnah, mubah ya gitu. Yang mana nih? Nah, masuknya yang mana? Terus sesuai kondisi keadaan yang sedang terjadi. Kita lagi perjalanan, ya lebih utama yang mana? Jadinya keutamaan itu bisa berpindah. Keutamaan untuk dilakukan ya. Nah, gitu ya. Itu ada fikih aulawiyat yang teman-teman kalau udah ngerti tentang itu kayaknya mungkin nggak perlu belajar ini. Teman-teman bisa adopsi itu ke dalam kehidupan sehari-hari karena jujur Islam keren banget. Ngatur self management tadi juga di Islam juga wow banget, banyak banget. Ada banyak terapinya, ada zikir, ada muhasabah, ada tadabbur alam buat refreshing, ada macam-macam yang membantu kita untuk lebih produktif di kehidupan ataupun dalam ibadah ya, akhirati dan duniawi. Islam bantuin ngatur itu. Nah, itu aja, silakan clue-nya carilah ilmu tentang self management, priority management dan time management. Kalau teman-teman pengen produktif. Yang nanti juga saya akan bahas, tapi saya nggak yakin lengkap. Pasti teman-teman wajib kudu harus nyari juga dari sumber-sumber yang lain. Saya hanya ngasih susunan sesuai kurikulum yang saya tahu, kurikulum jadi urut gitu loh, dari mulai percaya diri, setelah percaya diri banyak peluang, akhirnya ambil peluang. Nanti mungkin juga kita akan belajar tentang gimana sih caranya menentukan prioritas, gimana sih caranya menemukan peluang, juga gimana sih caranya mengambil peluang yang terbaik, menimbang resiko. Itu seni mengambil keputusan juga mungkin ya. Terima kasih, gitu aja sampai di sini. Ingat 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.